Perkenalkan, nama lengkap saya Gabriela Agustina Cynthia Supit dari kelas 11-4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Perang Dunia Kedua terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan sekutu. Di Asia, Jepang melawan sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme, ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia dengan bersemboyankan Hakko Ichiyo atau doktrin persaudaraan universal untuk menjadikan negara-negara dunia satu keluarga dengan Jepang sebagai kepala keluarganya. Perang Dunia Kedua di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang dan Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Alidus Tjardja van Schenborg-Stouchwer mengumumkan perang dengan Jepang. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya Angkatan Perang Jepang atau Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Yang berikut adapun tujuan Jepang. Yang pertama, menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Yang kedua, Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran Jepang. Yang ketiga, menguasai sumber daya manusia untuk prajurit perang. Adapun kronologi pada tanggal 11 Januari, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Tujuan bangsa Jepang masuk ke Nusantara adalah untuk mengambil sumber daya alam berupa minyak bumi agar dapat mendukung kekuatan militer bangsa Jepang dan juga karena pada saat itu di Indonesia lebih mudah dikuasai oleh bangsa Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Letjen Hein Terpoorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda dan atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan tersebut berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan Kalijati dari Jepang diwakili Gubernur Jenderal Imamura, sedangkan dari pihak Belanda diwakili Gubernur Jenderal Tjardja dan Jenderal Terpoorten. Yang berikut adapun strategi Jepang. Yang pertama, melakukan ekspansi militer. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, perubahan pemerintahan. Yang keempat, membagi wilayah menjadi 3 keresidenan, Jawa dan Madura, Sumatera dan Indonesia Timur. Yang berikut pewarisan budaya Jepang seperti penerapan bahasa Jepang dalam pendidikan, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Yang ketiga, upacara seikirei atau penghormatan pada Kaisar Jepang. Yang berikut adapun propaganda yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, datang sebagai saudara tua dengan semboyan Hakko Ichiyo. Sebagai saudara tua, Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan bersedia memperbaiki nasib rakyat pribumi. Propaganda itu terus dilakukan untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Selain itu, berikut ini bentuk propaganda Jepang terhadap Indonesia. Yang pertama, terdapat gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Pemimpin Asia dan Cahaya Asia. Yang kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya di radio. Yang ketiga, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Namun propaganda ini hanya berlangsung kurang lebih 4 bulan. Yang keempat, menggalakkan komunikasi sosial atau Asia Raja, Jawa Shinbun, dan Tejaca. Yang berikut adapun dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pada bidang politik, pembentukan keresidenan baru dengan menetapkan 17 keresidenan di Pulau Jawa, membagi 3 wilayah Indonesia yakni Jawa dan Madura yang diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Batavia. Yang kedua adalah Sumatera yang diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi Sumbar, dan Indonesia bagian timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan lainnya. Adapun dampak pada bidang ekonomi, yang pertama adanya eksploitasi sumber daya, pengambilan aset maupun pusat pengendali, penyitaan perkebunan pabrik, perusahaan, penyerahan paksa kekayaan seperti emas, berlian, hewan dan bahan makanan. Yang berikut pada bidang sosial. Yang pertama, pembentukan Romusa.
Romusa awalnya dilaksanakan secara sukarela, tetapi lama-kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan setiap desa atau daerah diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Para pemuda yang menjadi Romusa dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Mereka bekerja tanpa diberi upah, sehingga banyak yang menderita kelaparan. Akhirnya banyak dari mereka yang meninggal di barak penampungan. Yang kedua, membentuk Tono Rigumi. Tono Rigumi merupakan istilah untuk menyebut organisasi rukun tetangga. Tujuan membentuk Tono Rigumi adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Jepang sangat membutuhkan tenaga rakyat pribumi untuk membangun beberapa fasilitas umum. Selain mengerahkan Romusa, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk Kin Rohoishi yang menyerupai kerja paksa. Yang berikut adapun doktrin. Kemakmuran Asia Timur Raya pada masa pendudukan Jepang, berbagai seni dan tradisi Jepang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya indoktrinasi budaya. Selain itu, pemerintah Jepang juga melakukan beberapa usaha dalam doktrin kemakmuran Asia Timur Raya, meliputi penerapan penggunaan bahasa Jepang bagi rakyat pribumi, kewajiban untuk mempelajari adat istiadat Jepang, rakyat diindoktrinasi dengan semangat Hako Ichiu. Yang keenam, adanya Jugun Ianfu. Yang pertama, penataan kembali pendidikan yang terbuka. Yang kedua, peningkatan peran guru. Yang ketiga, adanya sekolah guru dan murid. 4. Para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Yang kelima, kemunduran perkembangan perguruan tinggi akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak yang ditutup pada tahun 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka, antara lain Perguruan Tinggi Kedokteran atau Ika Daigaku di Jakarta, Perguruan Tinggi Teknik atau Kogyo Daigaku di Bandung. Selain itu, Jepang membuka Akademi Pramung Praja atau Konkou Gakuin di Jakarta dan Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Sekian penjelasan saya mengenai latar belakang masuknya ke Jepang ke dalam Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam berbahasa yang baik dan benar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.